Saudara Ajudan Ketua KPK Firly Bahuri memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan ditahan di rutan KPK. Ajudan Ketua KPK Firly Bahuri, Kevin Egananta, diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Tidak menjawab pertanyaan dari wartawan, Kevin langsung masuk ke gedung promotor Polda Metro Jaya dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Kevin menjadi salah satu saksi yang diperiksa atas kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Status dugaan pemerasan sudah naik ke tahap penyidikan, namun hingga kini polisi masih belum menetapkan tersangka. Polda Metro Jaya berencana akan memanggil Ketua KPK Firly Bahuri sebagai saksi terkait dugaan pemerasan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Kasus dugaan pemerasan akan tetap berjalan meski mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo saat ini sudah ditahan KPK. Saya sifatnya hanya memonitor. Ada hal-hal yang sifatnya ini penyidikan sudah semacam sistem. Ada laporan masuk ya diproses, diselidiki, dicari alat buktinya, diklarifikasi. Ya kalau ada apa-apa, gelar perkara. Kan sudah dilaporkan, nggak ada yang baru. Apalagi yang baru. Yang kalau perkara sudah masuk ya kita kan selesaikan. Pak, pimpinan KPK ini Pak, ya kita baru melihat peristiwanya saja dulu. Nanti berkembang ke arah siapa yang betul-betul menerima nanti dari hasil penyidikan, ya. Sebelumnya, penyidik juga memanggil Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan ex-mentan oleh pimpinan KPK. Irwan pernah menjadi bawahan Firly saat bertugas di Polda NTB. Sedangkan Syahrul merupakan kerabat Irwan Anwar. Dia mengaku sempat diminta Syahrul Yassin Limpo menemui Ketua KPK Firly Bahuri. Namun Irwan membantah adanya penyerahan uang yang diberikan Syahrul Yassin Limpo ke pimpinan KPK. Itu kebetulan saya diminta untuk menemani Pak SYL untuk menemui Pak Firly. Kalau penyerahan uang itu betul nggak Pak? Ya, penyerahan uang itu tidak betul. Saya tidak pernah merasa ya. Pak Firly dulu adalah atasan langsung saya ketika saya menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum di Polda Nusa Tenggara Barat. Kemudian Pak Mentan adalah paman saya, kebetulan bersaudara dengan mertua perempuan saya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, KPK menyebut paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya, Syahrul dijadwalkan menjalani pemeriksaan KPK Rabu kemarin. Namun dia meminta penjadwalan ulang karena ingin menjenguk ibunya yang sedang sakit di Makassar, Sulawesi Selatan. Syahrul juga sebenarnya dijadwalkan akan diperiksa hari Jumat. Namun KPK memilih menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo Kamis malam. Alasan sesuai dengan hukum acara pidana, misalnya kekhawatiran melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti, begitu ya. Yaitu yang kemudian menjadi dasar tim penyidik KPK kemudian melakukan penangkapan dan membawanya di Gedung Merah Putih KPK. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo resmi ditahan oleh KPK telah menjalani pemeriksaan hampir 1 kali 24 jam. Syahrul menjadi tersangka dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Kementerian Pertanian dan akan ditahan selama 20 hari di rutan KPK. Syahrul diduga memeras pejabat eselon 1 dan 2 dengan setoran wajib 4 hingga 10 ribu dolar Amerika setiap bulannya. Atas arahan SYL, KS, dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai USD 4.000 sampai dengan USD 10.000. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SYL dilakukan secara rutin tiap bulan. Ex-mentan Syahrul Yassin Limpo menyebut akan tetap mematuhi dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Meski demikian, Syahrul meminta tidak dihakimi terlebih dahulu dan diberikan hak asas praduga tak bersalah, serta mengikuti proses peradilan untuk membuktikan diri atas apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawabnya.
mengikuti semua proses hukum yang ada dan tentu saja akan mengedepankan juga hak-hak saya secara aturan yang ada, dan tentu saja saya berharap biarkan saya berproses secara baik dalam peradilan. Penanganan KPK sangat profesional dan cukup baik menurut saya, walaupun 2 malam ini saya betul-betul mendapatkan sebuah proses yang cukup panjang dan melelahkan. Oleh karena itu saya siap untuk lakukan. Saya berharap jangan saya dihakimi lagi dulu, biarkan semua prosesnya asas praduga tak bersalah harus dilakukan, termasuk ke Kementan. Biarkan saya juga memiliki hak untuk membuktikan apa yang ada dan saya miliki. Seperti itu teman-teman, mohon aku diberi kesempatan untuk itu. Syahrul bersama Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta diduga menikmati uang senilai 13,9 miliar rupiah. Sebagian dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk membayar cicilan mobil SYL dan perawatan wajah keluarga. Tim Liputan, Kompas TV.